wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan ekonomi. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri, bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung. Bagi saya, ekonomi pendidikan ini sesuatu hal yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan selalu ditemukan masalah ekonomi atau keuangan. Dan ekonomi sangat berperan erat dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya ekonomi atau keuangan tidak akan berjalan suatu dunia pendidikan. Manfaat ekonomi pendidikan yaitu pendidikan tentu sudah tidak asing lagi terdengar karena dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas martabat setiap orang. Terkait pendidikan ini tentu saja manusia sangat membutuhkan ekonomi. Nilai ekonomi pendidikan asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain, kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu dinyatakan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara umum akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat. Dan pada akhirnya, ketimpangan akan mengecil. Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu dapat menjadi generalisasi. Membahas tentang manfaat pendidikan, maka dapat kita ketahui terlebih dahulu. Pada dasarnya, orang yang berpendidikan tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Dan juga saat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka akan ada perubahan individu yang terjadi. Tujuan utama dari suatu pendidikan tidaklah sesederhana menghasilkan output pendidikan yang berjangka pendek dan nilai plus, melainkan menghasilkan manfaat yang berjangka panjang dari output tersebut. Bentuk-bentuk manfaat pendidikan itu berbeda-beda, yaitu benefit ekonomis dan non-ekonomis, serta benefit individual dan benefit sosial. Adapun biaya satuan atau unit cost adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan, yang dihitung dengan cara membagi total cost dengan jumlah atau kualitas output. Jadi unit cost sama dengan total cost. Total cost dibahagi dengan total output. Secara sederhana, biaya satuan seringkali disebut dengan rata-rata, yang merupakan hasil perhitungan dengan membagi biaya total dengan jumlah produksi. Hasil perhitungan biaya satuan terdapat dua macam biaya satuan, yaitu biaya satuan normatif dan biaya satuan aktual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk natura atau barang, pengorbanan peluang, maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan. Adapun biaya variabel, biaya yang besarannya ditentukan oleh yang pertama jumlah satuan produk, yang kedua tingkat kegiatannya. Jadi artinya bila satuan produk atau tingkatan kegiatannya meningkat, maka biaya variabelnya akan meningkat pula. Sebagai contoh, biaya pemakaian bahan bakar meningkat bila kegiatan produksi makin banyak. Adapun pengembangan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa memanfaat balikan yang jelas. Program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial.
Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi diantaranya melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman konseptual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja yang baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.